4 dari 5 pasangan calon bupati, wakil bupati Sijunjung secara terang-terangan menyatakan menolak proses rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil penghitungan suara pemilihan Bupati Sijunjung yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum Daerah setempat. Penolakan itu disampaikan di Aula Dinas PUPR Sijunjung pada Selasa 15 Desember 2020. Disaksikan semua unsur penyelenggara KPU dan PPK termasuk Bawaslu, Polres, Kodim, Kesbang Polimas daerah setempat. Meski tak ada aksi unjuk rasa, namun penolakan keempat paslon itu mendapat perhatian serius dari peserta yang hadir. Keempat paslon yang melakukan penolakan itu terdiri dari paslon nomor urut 1 Ashil Pine Sarikal, paslon nomor urut 2 Andre Saipul Nasrul, paslon nomor urut 4 Arifal Boy Mendro Swarman, dan paslon nomor urut 5 Hendri Santo Indra Gunalan. Keempat paslon yang menyatakan menolak karena mereka menduga ada konfigurasi dari LP2DK dana kampanye. Mereka menyesali terkait penghitungan suara, dinilai mereka terlalu cepat dan terkesan dipaksakan. Harus disahkan. Bagaimana cerita ini besahkan hitungan itu kalau persoalan awal sudah tidak memenuhi syarat? Mereka cacat, batal demi hukum kalau semua ini terjadi apabila yang tanggal 6 itu dilaksanakan. Jadi runutan tahap per tahap itu mestinya harus mereka penuhi. Tetapi itu tidak terjadi. Nah, oleh karena itu kami sekali lagi sampaikan bahwa bukan persoalan Arifal Boy, Haji Wen, Ustaz Santo dan Pepen, tapi untuk pemilih di Kabupaten Sijunjung yang sudah memberikan hak suaranya kepada TPS untuk menentukan pilihan mereka. Itulah harapan kami, dan kami meminta tentunya warga masyarakat. Kami mencoba untuk berjuang, kami mencoba untuk menyampaikan. Inilah usaha yang bisa kami lakukan. Semuanya kami kembalikan kepada pelaksana tentunya. Apapun hasilnya, ya silakan saja. Kami tidak akan membuat sebuah hal-hal yang aneh. Kami berjanji kepada aparat bahwa kami akan bekerja sama menegakkan aturan ini. Dan hari ini kami buktikan semua yang kami sampaikan. Ketua KPU Sijunjung Lindo Karsyah melalui Komisioner Gunawan mengaku tak ada pengaruh rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara meski ada yang menolak. Kami menjalankan sesuai aturan jika soal masalah LP2DK yang dipermasalahkan kan sudah dijelaskan sebelumnya dan itu sesuai aturan, kata Gunawan. Berkaitan dengan adanya paslon Ya. Selain dari 03 yang menolak mengikuti rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten untuk pemilihan bupati dan wakil bupati, ya itu kan hak dari masing-masing. Secara ketentuan di KPU, pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten ini tetap bisa dilanjutkan. Jadi artinya tetap lanjut penghitungan suara. Tetap lanjut, ya. Alantas gimana persoalan masalah Sidikam yang laporan dana kampanye itu? Ya, sekaitan dugaan-dugaan yang beliau sampaikan tadi, bapak-bapak yang datang tadi, itu kan sudah dijalankan secara konstitusional. Semua kita harus menghormati prosedur itu. Dan kita dari KPU, bukti kita menghormati prosedur itu, kita semalam 4 orang komisioner sudah selesai diminta keterangan oleh Gakumdu. Diminta keterangan atau diperiksa? Minta keterangan. Minta keterangan. Ya. Semua komisioner? Semuanya akan dipanggil. Itu terkait apa itu? Ya, sekaitan yang beliau sampaikan tadi, yaitu yang LP2K, LPPDK tadi, laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye itu. Itu memang waktu di hari tanggal 6 itu memang itu. Gimana? Memang error gini, gimana? Ya,
Itu sudah kita sampaikan seperti apa dan bagaimananya, karena itu bagian kemarin yang diminta keterangan oleh Gakumdu. Ya, itu sudah kita sampaikan ke Gakumdu seperti apa dan bagaimananya di tanggal 6 itu. Itu memang error ya? Ada nggak Bawaslu menandatangani berita acara? Bawaslu memang tidak mau tanda berita. Oh nggak ada ya? Oh nggak ada, memang nggak ada ya? Tapi hadir. Setiap ada dokumen-dokumen kita di KPU, Bawaslu tidak pernah ada mau menandatangani. Oh tidak ada ya? Ya kita Cuman diketahui. ya tahu hadir di sana bersama-sama. Siapa yang hadir ke Bawaslu? Ada Pak Riki Minarsa, ada Pak Juni Wandri di waktu itu. Oh berdua orang? Iya. Oh iya iya. Selanjutnya Intinya semua prosedur dan mekanisme itu sudah kita lewati sesuai dengan regulasi yang ada di KPU. kami ulangi. Artinya nggak ada masalah ya? Model D hasil Tidak ada masalah. kota KWK, Kelanu, pemilihan Dan ini gubernur kan penafsiran dari dan pihak wakil sebelah gubernur saja. Sumatera Barat oleh Jadi kan Saksi jalurnya yaitu ya Paslon. jalur Kepada konstitusional Bapak tadi. dipersilakan Ya, mengambil silakan tempat. saja proses itu berjalan. Iya iya. Oke. Ya. Terima Kita kasih. akan ikuti. Ketua Bawaslu Si Junjung Agus Hutriatul mengaku telah menyikapi pengaduan keempat paslon ke Bawaslu Si Junjung. Kalau untuk pelanggaran sudah kami laksanakan dari kemarin di KPU sampai hari di KPU di Bawaslu. Hari ini juga akan kami memanggil pelapor dan yang lainnya untuk diklarifikasi di Bawaslu. Siapa saja ya, komisioner yang udah dipanggil? Semalam semuanya sudah dipanggil. Udah semua. Ya. Siapa-siapa aja itu? Pak Lindong, Gunawan, Pak Rakwan, Alfi dan Rozi. Dan Rozi kemarin karena udah malam dihentikan sementara, nanti dilanjutkan lagi hari ini untuk melakukan klarifikasi terhadap beliau. Sampai kapan itu pemeriksaannya? Sampai ya kan waktunya kan 5 hari maksimal. Dari pemeriksaan saudara itu apakah udah ada ditemukan pelanggaran atau gimana? Kalau itu kita belum bisa menyampaikan ya Pak, karena memang karena masih dalam tahap pemeriksaan, nanti dibawa ke pleno, itu baru bisa disampaikan. Berarti ini diproses lanjut? Masih tetap diproses. Oh iya. Hasil serupa juga disampaikan Komisioner Bawaslu Riki Minarsyah. Menurut Riki, pihaknya kini tengah memproses pelaporan yang disampaikan keempat paslon terkait dugaan adanya pelanggaran pilkada seperti yang disangkakan keempat paslon itu. Meski keempat paslon melakukan penolakan proses rekapitulasi suara, namun pihak KPU tetap melakukan penghitungan sesuai aturan dan mekanisme. Dari penghitungan rekapitulasi suara, KPU menetapkan pasangan nomor urut 3 Beni Dwipa Yuswir Iradatila berhasil meraup 27.300 suara. Kemudian disusul pasangan nomor urut 5 Hendri Susanto meraih 24.376 suara. Paslon nomor 4 Arifal Boy Mendrosman bertengger di posisi 3 dengan mendulang 21.385 suara. Sedangkan di posisi keempat diraih paslon nomor urut 1 Ashil Fine Sarikal meraup 18.955 suara, dan di tempat kelima diduduki paslon nomor urut 2 Andre Saiful Nasrul meraih 17.142 suara. Dengan hasil rekapitulasi tersebut, paslon nomor urut 3 Beni Radi dinyatakan sebagai pemenang Pilkada Serentak 2020 di Kabupaten Si Junjung. Usai penghitungan, pihak Bawaslu juga menyerahkan hasil rekapitulasi pada saksi paslon yang hadir dan ke Bawaslu. Proses rekapitulasi tersebut dapat pengawalan ketat dari pihak keamanan. Bahkan Kapolres Junjung AKBP Andri Kurniawan SIK langsung pimpin pengamanan selama kegiatan berlangsung, situasi terkendali dan kondusif. Saptarius Jurnal TV melaporkan dari Junjung, Sumatera Barat.